Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini bisa berjalan lancar dan juga ini akan bermanfaat bagi masa depan kita untuk meraih cita-cita kita. Paham ya? Dan lebih-lebih akan mengantarkan kita menuju surga. Yang ada yang nggak mau ingin masuk surga? Oh, paham semua ya? Maka ketua kelas, mana ketua kelas? Oke, silakan dipimpin doa umumnya ya. Silakan. Teman-teman kalian, mulai. Baik anak, kita tadi sudah berdoa, semoga ini memberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan berikutnya saya ingin absen terlebih dahulu. Abdi Faisal ada? Adinda? Ikut OSIS, Pak. Oh, ikut OSIS. Oh, berarti ada berapa ini yang nggak masuk ikut OSIS? Oh, ada 2. Siapa saja? Adinda sama Almira. Adinda sama Almira. Almira. Bukan Almari ya, Almira ya. Oke. Yang lain masuk semua? Kedua kelas? Selain 2 orang itu masuk semua? Masuk. Oke, alhamdulillah. Kondisinya sehat semua ini? Alhamdulillah. Sudah tak amati kok kayaknya ini ada sesuatu yang membedakan di antara kalian. Sebentar. Ini Mbak Evelyn wajahnya kok kayaknya lagi sedih kayaknya. Lagi galau kan Mbak Evelyn? Ayo Allah, kenapa? Tadi nggak dikasih uang saku kan? Sudah sungkem apa belum? Oh sudah. Kok masih sedih? Galau kali. Iya, habis putus. Alhamdulillah. Ini juga Mas, halo Mas Nafi. Tadi sudah sungkem sama orang tua apa belum? Sudah dapat uang sakunya. Tapi bukan karena uang saku kan sungkemnya kan? Enggak ya, sebagai siswa kita harus tawaduk sama orang tua. Ya bukan karena uang sakunya. Wah aku gak sungkem, gak salim nanti gak dikasih uang saku. Wah jangan begitu. Tapi sekali lagi ridhonya orang tua. Masa depan sampean itu tergantung dari ridhonya orang tua. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik kepada orang tua, insya Allah doa-doanya orang tua akan bersama dengan kita. Paham ya? Lebih-lebih tak kasih dia buat sampean khusus untuk kelas 7 obat anti galau. Perhatikan. Jadi kalau saya minta tepuk tangan, maka silakan tepuk tangan ya. Kalau saya bilang tepuk 1, maka silakan tepuk. Coba dulu tepuk 1. Tepuk 1. Kalau ada kata-kata tepuk terus tepuk 1 silakan loh. Terus kemudian kalau diminta untuk tepuk 2, maka tepuknya 2. Tepuk 2. Oke. Tapi ingat ya, ada passwordnya tuh.
kalau nggak ada kata-kata tepuknya, terus sampai ternyata akhirnya tepuk, maka ada sesuatu tuh sampean. Paham maksudnya ya? Oke, nanti akan saya tanya-tanya tertentu ya. Oke, kita latihan dulu. Tepuk 1. Apa itu mau? Bareng ini latihan konsentrasi. Maklum. Jam pertama, cek ngantuk. Tepuk 1. Nah, itu nanti kita kasih hadiah ya. Masih latihan. Tepuk 1. 2. Kan? Tadi kan kita bilang kalau ada kata-kata tepuk silakan tepuk. Kalau nggak ada kata-kata tepuk, dua diem aja. Iya. Paham ya? Oke, kita coba sekali lagi. Nggak pakai coba, langsung praktek. Nanti yang salah sini temenin saya. Karena saya sendiri itu sendirian sedih ya. Kalau bersama kan lebih baik ya. Alah, seneng nih. Oke, next. Tepuk 1. Nah, banyak yang kena ya. Latihan konsentrasi. Wes, itu tadi tak diskon. Nah, di sini kita beneran ya. Serius, fokus dulu lala. Waduh. Filmnya anak saya. Kalau kita fokus, insya Allah kita akan mencapai 7. Iya. Oke, tepuk 1. Nah. Jualan sini. Ini salah. Sini. Sini. Ayo maju. Kamu juga. Wah, ini upin-ipin. Ini bukan upin-ipin ini ya. Tapi memang kembar ini kayaknya. Oke, silakan duduk dulu. Mas, tugas sampai berdua adalah mengamati siapa yang salah ya. Kalau sampai bisa menemukan siapa yang salah, sampai silakan duduk. Yang salah dulu ke sini. Oke? Paham ya? Menanti nasib ya. Salam nasib. Selamat dulu. Amati ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Menemukan yang salah? Enggak. Ini sampai kaki berarti. Oke, lanjut. Tepuk 1. Siapa? Rosi. Yang boleh coba. Nama, duduk sini. Satu lagi. Terakhir ini ya, ada lagi. Kurang satu. Satu lagi. Ini perempuan kok hebat nih, nggak kena belas nih. Sama jawabannya bila perempuan lagi ya. Oke, tepuk 1. Udah salah. Ya Allah. Tepuk 2. 1. Jawab. Tapi nama bintang. Sana. Kita selesaikan secara jantan. Oke, bintang sana. Oke. Anak-anak sekalian, ini adalah teman-teman kalian yang konsentrasinya agak buyar. Entah itu karena mereka sedang galau atau gimana. Kita nggak tahu juga. Tapi gini, saya tepuk 1 sama tepuk 2 itu sebenarnya memiliki arti. Nah, sebelum arti itu kita artikan, artinya mendalam ini ya. Ini kita selesaikan dulu ini. Oke, Mas. Kalau bisa jawab pertanyaan saya, silakan kembali ke tempat ya. Kalau enggak, tetap ada di sini. Ini kenapa kok ketawa terus ini? Salaman sih. Oke, mulai. Siap ya, dari sebelah sana dulu ya. Mas, minggu kemarin kita bahas tentang apa? Sholat apa? Sholat? Sholat Jumat. Silakan duduk. Silakan duduk. Jadi minggu kemarin kita bahas tentang sholat Jumat. Oke, Mas, pertanyaan berikutnya. Sholat Jumat berapa rakaat? Duduk. Mas, sholat Jumat ada khutbahnya apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada wes. Ada apa enggak? Lebih serius ya, ketawa. Sholat Jumat itu, sholat Jumat sebelum sholat Jumat itu ada khutbah apa tidak? Hah? Ayo. Oke, lewat dulu. Bingung dia masih berpikir sholat Jumat ada khutbahnya apa tidak? Ada. Oke, salaman sih ada temennya.
Selamat menikmati ya. Akan duduk. Next berikutnya, Mas. Sudah siap? Tenangkan hati, tabahkan pikiran ya. Ini balik ya. Tenangkan pikiran. Siap-siap jawab. Mas, sholat Jumat ada khotbahnya, benar ya? Sholatnya boleh nggak sholat sendirian? Kalau sholat Jumat? Tidak boleh. Berarti sholatnya harus berjamaah. Gimana? Oke, silakan duduk. Mas, sholat Jumat ya. Kemarin kan sholat Jumat ya? Sholat Jumat itu berapa rakaat? Harus berjamaah sama siapa? Yang mimpin jamaah siapa nomornya? Imam, benar, silakan duduk. Ini tinggal terakhir. Santai mas, tenang mas. Halo. Mas, ini kok nggak mau lihat saya sih? Saya tadi sudah maju, sudah nggak maju. Ketawa terus. Mas, sholat Jumat itu berapa rakaat? Tepuk tangan buat kita semua. Sholat pekan kemarin kita bahas tentang sholat Jumat berapa rakaat? 2. Lakukan di mana? Dahului sama khotbah apa tidak? Dahului ya. Harus berjamaah atau sendirian? Di mana? Alhamdulillah, itu materi pekan kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Seperti apa itu? Tunggu penjelasan dari saya. Dengarkan ya. Oh iya, sama nggak pingin obatan galau lagi, Mbak Juli? Pingin serius, beneran? Sudah galau berapa kali? Oh enggak ya. Jadi ketika saya ajarkan tepuk 1, itu berarti 1 hanya kamu ada di hatiku. Ya, jangan gitu, itu bahasamu hanya nih. Bukan itu yang saya maksud, tetapi 1 itu adalah ketika kita melakukan apapun, kita sertakan Allah dalam segala aktivitas kita. Mau melakukan apapun, niatkan karena Allah. Mau melakukan apapun, sertakan Allah. Langsung berpikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang, pikiran kita akan jernih, kita akan bisa melakukan apapun itu, gitu loh ya. Jadi hasil sudah kita pasarkan kepada Allah, maka di situ ada ridho dari kita, ikhlas menerima apapun yang akan kita dapatkan. Sudah berjuang ternyata sia-sia loh. Kan bisa jadi ya, kita sudah berjuang ternyata sia-sia loh. Kan ada juga. Tapi kemudian kalau kita ikhlas karena Allah, maka insya Allah karunia kita beri, paham ya. Yang kedua, tahu yang kedua tadi 2, berarti aku tidak akan menduakanmu. Itu bahasamu ya. Yang kedua itu adalah ketika sampai sudah ikhlas karena Allah. Yang kedua berusahalah. Insya Allah kamu pasti akan sukses gitu loh. Enggak gini, segala sesuatu yang sukses itu pasti berjuang terlebih dahulu. Paham ya? Insya Allah sukses. Manjadawat. Barang siapa berusaha maka dia pasti akan paham? Sebenarnya saya masih punya 3 lagi obatan 3, tapi pekan depan saja ya kita bahas. Sabar ya. Orang sabar disayang. Itu ngomong pacar. Orang sabar disayang. Pacar mana? Kata orang dia berharap tapi nggak dapet. Orang sabar disayang. Innallaha ma'as-shabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita hari ini sekali lagi kita akan membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Untuk itu akan Pak Dayu terangkan terkait dengan sholat jamak dan sholat qashar. Sebelumnya silahkan dibuka buku dikeluarkan alat tulis dan buku paketnya. Jadi nanti kalau ada yang perlu ditulis silahkan ditulis di buku tulisnya kalian. Silakan. Oh iya. Ya, yang baru datang silakan duduk. Kamar mandi tadi ya. Oke, Mas, yang belakang pindah ke sebelah. Bukanya silakan. Oke, betul. Ya.
Sudah dibuka, sudah dikeluarkan buku alat tulisnya. Oke, saya akan jelaskan terkait dengan sholat jamak dan sholat qasar. Nah, tolong diperhatikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti angkat tangan langsung ditanyakan. Paham ya? Oke. Sholat jamak dan sholat qasar. Sholat jamak artinya sholat jamak dan sholat qasar itu merupakan aktivitas sebagai bentuk rukso atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita di saat kita melakukan perjalanan. Jadi ketentuannya adalah ketika kita misalnya kita naik bis perjalanan gitu ya, sudah sampai ke terminal, oh waktunya sholat zuhur, terus nanti naik bis lagi sampai di tujuan kok kira-kira maghrib. Nah nanti sholat asarnya bagaimana? Maka sholat asarnya bisa digabungkan dengan sholat zuhur di waktu sholat zuhur. Itu yang namanya sholat jamak. Jadi sholat jamak itu ini ya, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah kalau yang kedua sholat qasar dan juga sholat qasar ini, sholat qasar itu artinya meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat gitu ya. Kalau sholat jamak tadi apa? Menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Contohnya sholat zuhur sama sholat asar dilakukan pada waktu zuhur. Kalau sholat qasar dari meringkas dari sholat fardu tadi diringkas dari 4 menjadi 2. Berarti apa saja yang bisa diringkas? Yang rakaatnya 4, yaitu zuhur, asar, maghribnya ikut siapa? Maghribnya ikut isya, nggak bisa ya. Jadi kalau maghribnya nggak bisa dikosor. Maghribnya hanya 3 rakaat, nggak bisa dikosor. Subuh bisa dikosor? Nggak bisa juga. Subuh dijamak nggak bisa juga, karena yang bisa dijamak adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Paham ya nak ya? Oke. Next berikutnya syarat-syarat sah dalam melaksanakan sholat jamak dan qasar. Yang pertama, dalam perjalanan jauh yang jaraknya lebih dari 80 km. Kalau 80 km kira-kira berapa jam ya kalau naik kendaraan umum ya? Kalau saya perjalanan itu sampai dari Trawas ke sini, saya kan perjalanan agak jauh itu pakai motor itu ya. Kalau pakai motor 36 kilo itu habis waktu dalam waktu 1,5 jam. Kalau 80 km berarti kan 3 kali lipatnya. Berarti paling tidak kita melakukan perjalanan sekitar 4 jam atau 5 jam itu boleh kita melakukan jamak dan qasar. Paham ya? Yang kedua, perjalanan itu bertujuan bukan melakukan perbuatan maksiat. Paham ya? Jadi misalnya sampean pulang kampung mudik, nah masih ini sudah ketemu sama kakek neneknya, sudah dapat uang saku. Alhamdulillah Pak kalau dapat itu Pak, gitu loh ya. Yang Sumatera, halo Sumatera, kemarin dapat berapa koper uang sakunya? Oh iya, alhamdulillah lah ya. Misalnya kita kunjungan ke Wali Songo, nah itu bisa itu dilakukan sholat jamak dan qasar. Bukan untuk tujuan yang baik, bukan untuk tujuan yang salah. Yang terakhir, dalam keadaan yang darurat, misalnya kita terkena musibah, contoh musibah, ayo angkat tangan. Oke, silakan. Oh iya, sakit, bener, sakit. Nah, ya. Kan jawab dia ya, kita kasih dia. Tapi nggak berterima kasih sekarang ya. Mohon maaf ya ini, sama ya. Silakan Pak. Jadi ketika kita sakit boleh untuk kita jamak. Tapi kalau sakitnya cuma sakit kepala boleh enggak? Enggak ya, sakitnya sakit agak parah, gitu loh. Mau operasi misalnya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tak kasih poin loh kalau bisa. Ada? Tidak ada. Oke, paham semua berarti ya? Oke, next berikutnya. Pasangan sholat jamak dan sholat qasar. Ini ternyata sholat ada pasangannya ya. Di sini yang nggak dapat pasangan ya. Dia senyum-senyum ketawa lagi nggak ada pasangan. Dah, jangan mikirkan pasangan. Yang penting kalau sampai dapat meraih cita-cita, udah pasangan datang sendiri lah ya.
Oke, mbaknya sudah nggak galau lagi? Ya, yang sabar ya. Allah kalau ngambil sesuatu milik kita, insya Allah akan diganti yang lebih baik. Mati satu tumbuh 1000 Pak. Bercanda ya. Oke, pasangan sholat jamak dan sholat qasar. Lihat di anak panah warna hijau, lihat di situ. Sorry, anak panah warna biru. Kelihatan ya? Jadi sholat duhur pasangannya adalah sholat. Nggak boleh selingkuh ya. Mau sholat duhur selingkuh sama sholat maghrib, nggak boleh ya. Jodohnya adalah sholat duhur sama sholat asar. Sholat asar sama sholat duhur sama sholat sholat asar sama sholat duhur. Mau selingkuh sama sholat asar. Nah ini kan nggak ada ini ya gabungannya ya. Oke, next lihat sebelahnya masih anak panah warna biru. Ya, sholat maghrib judulnya adalah sholat isya. Sholat isya judulnya sholat maghrib. Enggak, sholat jamak itu nak ada 2 macam. Ada berapa? 2. Yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti ada yang tahu jamak takdim? Nggak tahu ya. Tak kasih tahu ya. Nanti sampai hafalkan ya. Sampai pahami. Jadi sholat jamak takdim itu artinya menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu di waktu yang kalau sholat duhur dengan sholat asar maka dilakukan pada waktu sholat duhur. Yang kedua adalah sholat jamak takdim, menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua. Sholat misalnya sholat maghrib sama sholat isya digabung, tapi dilakukan di waktu isya. Betul sekali. Langsung kita tes ya. Tidak kira-kira yang bisa silakan angkat tangan ya. Oke. Sholat duhur sama sholat asar dilakukan waktu sholat asar. Namanya sholat jamak takhir. Ini dulu. Jamak takhir. Jamak takhir. Mau hadiah? Mau. Oh, ya. Nggak boleh dimakan sekarang ya. Iya. Oke deh. Oke, tak tanya lagi. Sholat duhur sama sholat asar dilakukan pada waktu sholat asar dinamakan sholat jamak Takhir. yakin tak takdim aja tak Takdim. takdim wis Takhir. takdim Takhir. yakin Yakin. iya yakin benar ya. Makasih. Sama-sama. Oke, next berikutnya kalau sholat maghrib sama sholat isya dilakukan pada waktu maghrib ini ya. Oh, tadi sudah tadi ya, gantian. Angkat tangan ya. Belum. Belum. Oh, gagal. Ini agak kisru ini ya. Sekali lagi. Pertanyaannya adalah sholat maghrib sama sholat isya digabungkan dalam satu waktu dilakukan pada sholat maghrib. Nah ini dulu. Jamak takdim. Apa? Takdim. Bisa. Enggak takhir dah. Karena dilakukannya di waktu sholat yang pertama. Oh, karena dilakukan pada waktu sholat yang sholat pertamanya apa? Maghrib. Maghrib. Berarti sholat maghrib. Habis itu sholat isya. Ya. Oh benar. Wah, benar lagi. Habis ini. Ya. Nih buat temennya. Disimpan aja ya. Ditaruh di perangko gitu ya, ditempel gitu ya. Tidak bercanda ya. Ya sama-sama. Oke, paham ya anak-anak ya. Itu tadi ya pasangan sholat ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau enggak ya berarti saya kasih pertanyaan gitu. Oke. Materi kita hari ini adalah apa tadi? Sholat jamak dan sholat qasar. Apa itu sholat jamak dan sholat qasar? Nah, akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sholat jamak dan sholat qasar. Nanti yang akan kita bahas dasar hukumnya, pengertiannya, syarat-syaratnya dan tata caranya. Nah, sebelum itu, pernahkah kalian melakukan perjalanan yang cukup jauh? Ada yang pernah mudik tahun kemarin? Oh, pernah. Mudik ke mana? Ke Pekalongan, Pak. Oh, ke Pekalongan. Pekalongan itu apa sebelahnya Kebun Agung? Enggak ya?
Ya, Di mana itu Pekalongan itu? di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Ada yang pernah mudik lebih jauh dari Jawa Tengah? Oh, dari mana? Sumatera. Kemarin mudik. Sudah ketemu sama orang hutannya? Enggak ya? Ke mana? Ke Sumatera mana? Oh, Lampung. Oke. Waktu perjalanan kemarin, Mas siapa namanya? Hudan. Mas Hudan kemarin naik apa? Mobil. Oh, naik mobil. Naik mobil pribadi. Iya. Oh, saya kira mobil umum. Mobil pribadi, tapi lewat tol. Iya. Perjalanan berapa jam? Dulu sampai 12 jaman. Berapa? Dulu sampai 12 Oh, jam. 10 sampai berapa? Oh, lama juga ya, jauh juga ya. Terus kalau sholat di mana itu? Ya, pas masuk waktu zuhur ya sholat ya takbir. Bisa lewat tol itu. Oh, di rest area maksudnya. Oh, di rest area terus kemudian Sholat sana. sholat jamaah sama sholat kosong itu ya di sana sama orang tua gitu. Iya. Oke, itu salah satu contoh dari penerapan sholat jamaah, di mana ketika kita melakukan perjalanan jauh maka kita diperbolehkan, kita dikasih kemudahan sama Allah untuk apa? Untuk sholatnya di jamaah atau di kosong, artinya digabungkan atau diringkas. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Tadi sudah ada transportasi darat. Coba sebutkan contoh alat transportasi udara. Oke, luar biasa ini, biasa. Soalnya kan dari Sumatera. Pernah naik pesawat? Nah, Itu berarti contoh apa itu? pesawat tempur. Oh, pesawat tempur gitu. Sebutkan contoh alat transportasi umum di transportasi udara. Apa? Pesawat terbang. Ada lagi selain itu? Helikopter. Terus kalau coba bayangkan kalau sampai naik pesawat terbang gitu ya, terus sampai mau sholat, Pak Pilot, waktunya sholat. Turun dulu. Sama Pak Pilotnya dia silakan turun, pintunya silakan dibuka, langsung turun ketemu sama laut di sana ya. Sholat di laut. Masa di juga tidak mungkin ya kan? Misalnya kalau kita pakai alat transportasi laut, nah coba sebutkan alat transportasi. Ini, ayo. Apa? Kapal laut. Benar, ada lagi? Kapal selam. Kapal selam. Mulai nggak nama aneh ini. Kapal selam. Please deh. Pernah naik kapal selam? Enggak, Pak. Oh enggak. Kalau sampai ingin naik kapal selam ada di Plaza Surabaya sana ya. Sebelah Plaza Surabaya itu ada monumen kapal selam. Kamu bisa belajar kapal selam di sana. Tapi bukan buat untuk sholat ya. Kapal selamnya itu digunakan untuk bertempur, ketemu dengan kapal tempur mau, saat tempur mau ya. Oke, itu tadi salah satu contoh dari ketika kita menggunakan pesawat atau ketika menggunakan kendaraan umum, maka kita tetap wajib melakukan sholat. Sholatnya apa nanti? Sholatnya bisa digabungkan, bisa dijamaah ataupun di sholat. Seperti apa itu? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Lanjut ya, terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat jamak dan kosor. Tadi kita sudah sempat bahas kan tentang sholat jamak dan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Sekarang tata caranya akan kita jelaskan. Mulai ya, jamak takdim ini ya, ada di bagian paling kanan, paling kiri ini kalian ya. Jamak takdim yang pertama tertib mengerjakan sholat pertama, terus kemudian dilakukan niat pada sholat pertama, terus kemudian langsung sholat yang kedua. Jadi kalau sholat zuhur dulu, sholat zuhur 4 rakaat dulu, terus kemudian berdiri sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Yang membedakan apa? Sama sebenarnya seperti sholat biasanya, yang membedakan hanya niatnya. Paham ya Nak ya? Sholat jamak takhir juga semacam itu. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat video pembelajaran yang akan Pak Bayu putarkan. Pahami ya? Ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Anak-anakku sekalian, berikut ini Pak Dayu akan tampilkan contoh tata cara
adalah sholat zuhur plus sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar ini dilakukan secara jamak takdim, maka tata caranya adalah sholat zuhur terlebih dahulu sebanyak 4 rakaat, dilanjutkan iqomah, lalu dilanjutkan dengan sholat asar. Dua-duanya diniatkan sholat jamak takdim. Berikut ini adalah contoh praktek. Silakan disimak baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sholli fardhu ya barakatin majmu'an fi asmi jami'an tabi'in imaman akumat ila ta'ala. Allahumma. Tadi kan sudah lihat video pembelajaran terkait dengan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Anak-anak sekalian sudah paham semua? Paham benar. Kalau ada pertanyaan silakan, nggak usah malu-malu. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Oh ya, Mas Faris. Kita sholat Gimana? sama terbang. Gimana? Gimana? Kalau gimana caranya kalau kita sholat di pesawat terbang, ya sholat aja, enggak ya, bukan begitu ya. Waktu di pesawat terbang ternyata sudah waktu zuhur, bagaimana? Atau waktu sholat asar gimana? Gimana? Oh iya, silakan Mbak Eka. Asar di iPhone. Oke, benar kan? Benar masalah ini ceritanya Mbak Eka tadi, katanya ketika di pesawat ternyata tiba waktu zuhur, tapi nggak bisa sholat di sana, maka setelah sampai di iPod baru sholat jamak dan jamak takhir, gitu ya. Benar sekali. Tepuk tangan buat kita. Untuk memperjelas atau supaya lebih paham lagi, semakin mendalam lagi terkait dengan materi pelajaran pada pagi hari ini, kalian akan membentuk sebuah tim atau kelompokan. Satu kelompok isinya 5 orang, paham ya? Nanti ketemu sama kelompoknya masing-masing. Lah, karena jumlahnya ada 32, maka saya akan bagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok isinya 5. Ada yang 6, paham ya? Oke, saya bagi aja ya. Mau pilih sendiri atau saya bagi? Biar lebih cepat, biar lebih efektif, saya bagi saja ya langsung ya. Sebelah sana Mbak Nyeselin, Mbak Evelyn ya, Mbak Evelyn. Dan ke belakang kelompok 1. Sebelahnya kelompok Megina kelompok 2, Mas Farid ke belakang kelompok 3. Ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 7. Pindah dulu, geser. Nah, langsung geser ke sebelah paling utara. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Jelas ya? Langsung kelompok 1 ada posisi sebelah sini. Kelompok 1, 2, 3, 4 di depan sini, 5 sebelah sini. Silakan. Silakan. Nggak pakai lama, telat, lemot, tak kasih hadiah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 2,5, 2,5. Oke, 3. Ini sudah ketemu kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke, ya. Kelompok 3. Lengkap patungannya. Kelompok 4, 5, kelompok 6. Oke, tambah Jericho nggak apa-apa ya, ini dulu ya. Nah, Jericho ini agama Kristen ya. Nggak apa-apa, bantu. Oke, anak-anak sekalian, akan saya bagi tugas di situ masing-masing ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Paham ya? Terus juga nanti kita akan praktek untuk sholat
jamak takdim dan jamak takhir. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ya? Kita langsung terapkan. Saya akan bagi pembahasan kerja yang akan kita kerjakan ya. Bagi satu persatu. Ketua kelompok dari kelompok 1 sini. Mana ketua kelompoknya? Oke, ketua kelompok 2. Oke. Ketua kelompok 3, silakan. Nah, kelompok 4. Kelompok 5. Oh, satu ya. Baik anak-anak, sudah dapat LKPD-nya semua? Udah ya. Di situ silakan nanti dipelajari kelompokan secara kelompok, didiskusikan terkait dengan pengertian sholat jamak, pengertian sholat qashar, terus dasar hukumnya dan syarat-syaratnya. Nah, itu sudah ada lembar kerja tugasnya di situ. Silakan dikerjakan. Ya, didiskusikan dulu, cari jawaban yang paling tepat, terus kemudian ditulis di situ. Paham ya, Nak ya? Oke, siap dikerjakan?